Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Muhammad Ridwan Yudanegara, selaku dosen pengampu mata kuliah Logika Matematika dan Himpunan, serta teman-temanku yang berbahagia. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Eri Juwita dengan nomor NPM 2210310500011, kelas 1A Prodi Pendidikan Matematika. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai relasi dan fungsi. Materi yang pertama yang akan saya bahas yaitu mengenai relasi atau sering juga disebut dengan hubungan, di mana relasi di sini memiliki arti hubungan antara elemen himpunan dengan elemen himpunan lain yang dinyatakan dengan struktur. Nah, relasi di sini juga masih ada berkaitan dengan perkalian kartesian atau kartesian produk, di mana memiliki definisi perkalian kartesian dari himpunan A dan B adalah himpunan yang elemennya semua pasangan terurut atau order pairs yang mungkin terbentuk dengan komponen pertama dari himpunan A dan komponen kedua dari himpunan B. Dengan notasinya A kali B, di mana A, B, A anggota dari A, sedangkan B merupakan anggota dari B. Nah, yang kedua yaitu ada relasi biner. Nah, tadi perkalian kartesian itu memiliki hubungan dengan relasi biner, di mana relasi antara himpunan A dan B disebut relasi biner, yang didefinisikan sebagai relasi biner R antara A dan B adalah himpunan bagian dari A kali B. Notasinya R atau relasi subset dari A kali B. Nah, seperti itu hubungannya perkalian kartesian dan relasi, yaitu di mana relasi di sini merupakan bagian dari perkalian kartesian. Dengan syarat yang pertama, jika kita gunakan A relasi B, yang artinya A dihubungkan dengan B oleh R, oleh relasi. Yang kedua, jika AB bukan anggota dari R, kita gunakan seperti ini, yang artinya A tidak dihubungkan dengan B oleh R. Lanjut, kita masuk ke contoh relasi. Misalnya, di sini ada himpunan A memiliki anggota Andi, Budi, serta Cucu. Sedangkan B memiliki anggota makan, membaca, olahraga, mandi. Di sini kedua himpunan kita hubungkan dengan relasi orang dengan hobi. Andi, ada tanda panahnya ya, Andi dengan makan, membaca, Budi dengan hobinya olahraga, serta Cucu, olahraga, serta mandi. Pasti kalian juga sudah tahu ya bahwa daerah A di sini, daerah pertama di sini itu disebut dengan domain atau daerah asal, sedangkan yang kedua atau daerah B di sini disebut dengan kodomain atau daerah kawan. Serta yang ini nih yang anggota himpunan B yang memiliki pasangan anggota himpunan A, nah itu disebut dengan range atau daerah hasil. Yang pertama kita akan menyajikan dengan perkalian kartesian. Perkalian kartesian di sini rumusnya itu kan kardinalitas A kali B sama dengan kardinalitas A dikali kardinalitas B sama dengan 3 kali 4 sama dengan 12. Jadi semua anggota dari A kali B ketika dikalikan maka hasilnya 12. Dengan A kali B-nya ada Andi makan, Andi membaca, Andi olahraga, Andi mandi, Budi makan, Budi membaca, Budi olahraga, Budi mandi, serta Cucu makan, Cucu membaca, Cucu olahraga, serta Cucu mandi. Yang kedua, kita akan mencari relasinya, di mana relasi tersebut merupakan bagian dari perkalian kartesian. Nah, relasinya itu sesuai dengan tanda panahnya ya, Andi makan, Andi membaca, Budi olahraga, Cucu olahraga, serta Cucu mandi. Nah, kita sudah buktikan ya bahwa relasi di sini itu anggota relasi merupakan bagian dari anggota perkalian kartesian, seperti itu. Lanjut ke representasi relasi. Yang pertama, representasi relasinya dengan diagram panah. Misal
himpunan P memiliki elemen 2, 3, 4, serta himpunan Q memiliki elemen 2, 4, 8, 9, 15. Didefinisikan relasi R dari himpunan P ke Q dengan PQ anggota dari R jika P habis dibagi Q. Relasinya ingat ya bahwa P habis dibagi Q. Nah, di sini 2 habis dibagi 2, 4, serta 8. Sedangkan 3 habis dibagi 9, 15, 4 habis dibagi 4 serta 8. Maka anggota dari relasi itu yaitu 2,4, 2,8, 2,4, 2,8, 3,9, 3,15, 4,4, 4,8. Seperti itu. Ini untuk bentuk seperti ini representasinya ini menggunakan diagram panah. Yang kedua, representasi relasi dengan tabel. Contohnya sama seperti tadi, hanya kita relasinya ini bentuknya ke sebuah tabel. Ini sudah berbentuk relasi ya, jadi tinggal kita pasangkan saja. 2 dengan 2, 2 dengan 4, 2, 8, 2, 9, 3, 15, 4, 4, serta 4, 8. Lanjut yang ketiga, representasi relasi dengan matriks. Misalkan R adalah relasi dari himpunan A, di mana himpunan A memiliki anggota A1, A2, A3, dan seterusnya sampai AM, dan himpunan B memiliki anggota B1, B2, B3, dan seterusnya sampai BM. Nah, relasi R dapat disajikan dengan matriks M dengan I, 1, 2, dan seterusnya sampai M, dan J, 1, 2, dan seterusnya sampai M. Di sini contoh dari bentuk umum matriks dengan menggunakan relasi. M di sini itu dengan kolom ini anggotanya itu A1, A2, A3, A4, dan seterusnya sampai AM. Dengan barisnya ada B1, B2, B3, B4, serta Bn. Nah, ini ya M. Jadi ini itu perkalian dari hubungan dari A1 sedangkan B1, ini hubungan dengan A1 serta B2 gitu. Dengan syarat MIJ sama dengan bila 1, maka A1 AI serta BJ itu merupakan anggota dari R, anggota dari relasi. Jika 0, AI serta BJ-nya itu bukan anggota dari relasi. Lanjut, contoh ya, contoh representasi relasi dengan matriks. Misal, A di sini memiliki anggota Andi, Budi, serta Cucu. B-nya itu ada makan, nonton, membaca, olahraga, serta relasinya itu orang dengan hobi, yaitu Andi dengan hobinya makan, Andi nonton, Budi membaca, Cucu nonton, serta Cucu membaca. Di sini sudah berbentuk matriks ya, di mana kolomnya itu memiliki anggota A1, A2, A3, di mana A1 ini mempresentasikan Andi, A2 Budi, serta A3 Cucu. Serta barisnya itu ada B1 sampai B4, di mana B1-nya makan, B2-nya nonton, B3-nya membaca, serta B4-nya olahraga. Yang pertama, yang baris pertama dan kolom pertama di sini, mengapa 1? Karena di sini ada relasi ya, ada relasinya Andi makan. Ada A1 serta B1. Maka karena A1 serta B1 ini merupakan anggota dari relasi, maka kita tulis 1. Lanjut yang kedua di sini ada ya Andi nonton. Nah, A1 sama B2, maka tulis kita 1. Nah, ini mengapa baris ketiga serta baris pertama kolom ketiga di sini 0, karena di sini itu bukan merupakan anggota dari relasi. Tidak ada ya Andi membaca. Nah, relasinya jadi karena memang ini bukan merupakan bagian dari relasi, kita tulis 0. Sama ini juga 0. Budi makan tidak ada dalam relasi, terus Budi nonton tidak ada dalam relasi. Yang ini Budi membaca, kita balik ke relasi ini ya, ada ya, Budi membaca, maka kita tulis 1. Budi olahraga tidak ada,
cucu makan tidak ada, ini cucu nonton ada. Kita tulis 1 serta cucu membaca ada. Kita tulis 1 serta ini cucu olahraga tidak ada, kita tulis. Seperti itu teman-teman representasi relasi dengan matriks. Lanjut yang keempat, di sini representasi relasi dengan graf berarah. Saya ingatkan kembali, graf berarah ini syaratnya himpunan A dan B ini memiliki anggota atau elemen yang sama. Misal A di sini ada anggotanya A1, A2, A3 sampai A5, maka B juga harus memiliki anggota A1, A2, A3, A4 sampai A5. Seperti itu. Di sini contohnya kita sudah masuk ke relasi ya, di mana relasi di sini memiliki anggota A1, A2, A1, A4, A2, A2, serta A2, A3, A3, A4, A4, A5, dan A5, A5. Di sini graf berarah juga memiliki kelebihan. Nah, di sini ini ya, maksudnya bisa digunakan untuk himpunan ganda. Ada A2, A2 serta A5, A5. Seperti itu. Contohnya di sini ada masing-masing anggota A1, A2, A3, A4, serta A5. Di sini yang pertama, relasinya itu ada A1, A2. Ada A1, A2, maka tanda panahnya di sini itu baliknya itu ke atas ya, karena memang arahnya itu A1 ke A2. Yang kedua ada A1, A4. Ada A1 dan A4. Karena memang arahnya A1 ke A4, maka tanda panahnya ini baliknya ke bawah. Lanjut yang ketiga yaitu ada A2, A2. Nah, di sini ketika himpunan ganda kita masukkan atau ilustrasikan dengan bentuk seperti ini atau kita sering sebut dengan gelang. Iya, di sini ini tuh ketika ada yang lingkaran tanda panah seperti ini, maka itu gelang yang artinya ini berulang A2, A2. Lanjut yang keempat di sini ada A2, A3. A2, A3. Di sini tanda panahnya ke bawah, serta ada A3, A4, A3, A4, tanda panahnya juga ke bawah. Lanjut, dan ada A4, A5, ada A4, A5, serta A5, A5. Nah, di sini ada bentuk gelangnya dengan tandanya bahwa A5-nya ganda atau berulang A5, A5. Nah, lanjut, materi selanjutnya itu ada jenis-jenis relasi. Yang pertama ada relasi inversi atau sering kita sebut kebalikannya seperti itu. Misalkan R adalah relasi dari himpunan A ke himpunan B. Inversi R dilambangkan dengan R inverse. Ini lambang inverse ya, yaitu R inverse adalah relasi dari B ke A yang didefinisikan oleh R inverse sama dengan BA, di mana AB merupakan anggota dari relasi. Misal, himpunan P memiliki anggota 2, 3, 4, Q memiliki anggota 2, 4, 8, 9, 15. Didefinisikan relasi R dari P ke Q dengan PQ, anggota dari R jika P habis dibagi Q. Ini relasinya ya. Jika P habis dibagi Q. Yaitu 2 habis dibagi 2, 4, 8, 3 ini habis dibagi 9 serta 15, dan 4 habis dibagi 4, 8. Ini relasinya ya, 2,2, 2,4, 2,8, 3,9, 3,15, 4,4, serta 4,8. Lanjut kita ubah ke dalam bentuk inverse atau R inverse adalah inverse dari relasi R, yaitu relasi Q ke P dengan Q-P anggota dari R inverse jika Q kelipatan dari P. Kita ingat di sini relasinya itu P habis dibagi Q. Sedangkan inverse itu adalah kebalikannya, ketika dibagi maka kelipatannya Q kelipatan dari P. Di sini ada PQ, inverse-nya Q-P, seperti itu ya. Relasinya Q kelipatan dari P. Nah, di sini 2 itu kelipatan dari 2, 4 kelipatan dari 2, 4, 8 kelipatan dari 2, 4,
9 kelipatan dari 3 dan 15 kelipatan dari 3. Jadi, R inverse memiliki anggota 2,2, 4,2, 4,4, 8,2, 8,4, 9,3, serta 15,3. Lanjut. Nah, di sini masih dalam relasi inverse, tetapi dalam bentuk matriks. Nah, jika M adalah matriks yang mempresentasikan relasi R. Nah, di sini sudah ada relasi matriks di mana ada relasinya di sini ada anggota A1, B1, A1, B2, A1, B3, A2, B4, A2, B5, A3, B2, dan A3, A3. Di sini ya bentuk matriksnya. Nah, maka matriks yang mempresentasikan relasi R inverse diperoleh dengan melakukan transpose terhadap matriks MT. Jadi, matriks inverse itu dilambangkan dengan MT seperti ini. Sama dengan, nah namanya transpose itu, jadi kebalikannya, yang tadinya kolom menjadi baris, jadi A1, A2, A3-nya menjadi awalnya kolom menjadi baris, serta B1 sampai B5-nya yang tadinya baris menjadi kolom, seperti ini. Sama saja, jadi cuman salin saja urutannya, tetapi hasilnya itu berbeda. Kita sajikan dengan relasi inverse. Himpunan relasi inverse ini memiliki anggota B1,A1, B2,A1, B2,A3, B3,A1, B3,A3, B2,A2, B5,A2. Lanjut, yang kedua ini jenis-jenis relasinya ada mengkombinasikan relasi. Karena relasi biner merupakan himpunan pasangan terurut, maka operasi himpunan seperti irisan, gabungan, selisih, dan beda setangkup antara dua relasi atau lebih juga berlaku. Hasil operasi relasi tersebut juga berupa relasi. Misal, himpunan A di sini memiliki anggota A, B, C, himpunan B memiliki anggota A, B, C, D. Serta relasi yang pertama sudah ada ya bentuk relasinya. Relasi pertama di sini memiliki anggota A, B, B, C, C. Sedangkan relasi yang kedua memiliki elemen A, B, C, serta A, D. Yang pertama operasinya itu ada gabungan ya. R1 gabung R2 di sini. Nah, namanya gabungan kita tulis semuanya kecuali yang beririsan. Ini ya, ada yang beririsan A, ini kita cukup tulis sekali saja. Maka R1 gabung R2 memiliki anggota A, B, C, A, C, serta A, D. Yang kedua ada operasi irisan, di mana R1 irisan dengan R2. Karena di sini yang beriris hanya ini saja ya, A, saja. Maka kita tulis R1 iris R2 memiliki anggota A, Lanjut, yang ketiga operasinya itu ada selisih R1 selisih R2. Namanya selisih itu yaitu kecuali irisan. Jadi ketika R1 dikurangi selisih R2, maka di sini itu anggotanya itu hanya anggota dari R1 saja dan yang tidak beririsan dengan R2. Karena R1 memiliki anggota A, B, C, C yang beririsannya A, maka anggotanya ini saja. Nah, maka anggotanya B, serta C, C. Yang kedua ada R2 selisih R1. Kita sama saja ya, R2, selisih R1 ini anggotanya ini termasuk anggota dari relasi 2 yang tidak beririsan dengan relasi 1. Nah, karena yang beririsan ada hanya A, saja, maka anggota dari R2 selisih R1 ini yaitu A, B, A, C, serta A, D. Yang keempat ada R1 beda setangkup R2. Kita ingat bahwa beda setangkup ini anggotanya itu gabungan dari R1 dan R2 kecuali yang irisan.
Kita gabung ya, yang iriskan kan hanya A, A saja. Jadi kita gabung B, B, C, C, A, B, A, C, serta A, D. Seperti itu. Nah, lanjut. Yang kedua tadi sudah selesai materi relasinya. Yang kedua kita masuk ke materi fungsi. Fungsi di sini memiliki definisi, misalkan A, domain atau daerah asal, dan B, kodomain atau daerah kawan adalah himpunan relasi biner. Dari A ke B merupakan suatu fungsi jika setiap elemen di dalam A, jika setiap elemen di dalam A dihubungkan dengan tepat satu elemen di dalam B. Jika F adalah fungsi dari A ke B, kita menuliskan F, A, B yang artinya F memetakan A ke B. Ini di mana F memetakan A ke B. Seperti itu. Contohnya itu ini ya, berbentuk diagram panah. Ini merupakan fungsi. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan contoh dari fungsi. Contohnya itu yaitu fx sama dengan 2x plus 1 di mana x merupakan anggota bilangan bulat. Pertanyaannya, apakah ini fungsi? Mari kita buktikan bersama-sama. Nah, sebelumnya kan memang syaratnya itu x merupakan anggota bilangan z. Maka kita ilustrasikan terhadap daerah domain. Daerah domainnya itu merupakan anggota bilangan bulat serta daerah kodomainnya juga merupakan anggota bilangan bulat. Di mana domain di sini ada x1, x2 dan seterusnya sampai xn, dan kodomainnya itu ada x1, x2 dan seterusnya sampai xn. Di mana x1 merupakan anggota bilangan bulat untuk daerah domain serta untuk daerah kodomainnya x1 merupakan anggota bilangan bulat. Setelah itu kemudian kita balik lagi ke 2x plus 1 di mana x merupakan anggota bilangan bulat. Kita buktikan bahwa 2 di sini sudah dipastikan dia merupakan anggota bilangan bulat. Sedangkan x tadi sudah dibuktikan juga ke bentuk diagram seperti ini, maka x juga merupakan anggota bilangan bulat. Serta 1 juga tentu dia termasuk ke dalam bilangan bulat, di mana x merupakan anggota bilangan bulat. Nah, setelah pembuktian tadi, dapat kita simpulkan bahwa fx 2x plus 1 di mana x merupakan anggota bilangan bulat di sini termasuk fungsi. Nah, setelah itu kemudian kita substitusikan nilai bilangan bulat ini ke dalam fungsi berikut. Di mana jika x-nya 1, kita substitusikan x-nya 1, jadi 2 dikali 1, 2 ditambah 1, 3, maka menghasilkan angka 3. Jika x-nya 0, di sini 1, dan jika min 1 menjadi min 1. Kita buktikan atau kita nyatakan, representasikan dengan diagram panah, yaitu seperti ini. Jadi min 1 ini akan relasi dengan min 1, 0 dengan 1, 1 dengan 3, 2. Jika kita hitung 2 kali 2, 4, tambah 1, 5, akan relasi dengan 5. Seperti itu. Lanjut, kita masuk ke sifat-sifat fungsi, di mana sifat fungsi yang pertama ada injektif. Fungsi f dikatakan satu ke satu atau injektif jika tidak ada dua elemen himpunan A atau domain yang memiliki bayangan yang sama. Dengan kata lain, jika A1 dan A2 adalah anggota himpunan A, maka F A1 tidak sama dengan F A2. Bila mana A1 tidak sama dengan A2. Atau jika F A1 sama dengan F A2, maka A1 sama dengan A2. Ini notasi ke bentuk diagram panah atau representasinya ke bentuk diagram panah. Jika fungsi injektif direpresentasikan ke diagram panah, ya bentuknya seperti ini. Lanjut, sifat fungsi yang kedua yaitu ada surjektif.
Fungsi F dikatakan pada onto atau surjektif jika setiap elemen himpunan B merupakan bayangan dari satu atau lebih elemen himpunan A. Dengan kata lain, seluruh elemen B merupakan hasil pemetaan dari F. Contohnya itu seperti ini ya. Jika setiap elemen himpunan B merupakan bayangan dari satu atau lebih. Jadi si B-nya ini bisa memiliki satu pasangan atau lebih dari si anggota himpunan A. Jika fungsi surjektif direpresentasikan ke diagram panah, maka akan berbentuk seperti ini. Lanjut, yang terakhir dari sifat fungsi ini ada bijektif. Fungsi F dikatakan berkorespondensi satu ke satu atau bijektif jika dia fungsi injektif dan subjektif. Jadi intinya fungsi bijektif ini itu gabungan dari fungsi injektif dan fungsi subjektif. Dan hasilnya atau representasi ke dalam diagram panah ya seperti ini. Nah, sudah sekian materi yang telah saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kekurangannya dan terima kasih atas perhatiannya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih dan saya akhiri penjelasan materi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.